Jadi Ilham ini sudah punya niat baik dan ikhlas ingin memberikan sebuah kesaksian. Ya, jadi Ilham menjelaskan orang yang dibunuh itu arwahnya itu masih gentayangan. Seperti itu inti dari pembicaraan Ilham ini. Halo semuanya teman-teman dimanapun berada, saksi Ilham. Di sini banyak sekali perbincangan publik. Banyak sekali yang memuji dengan keberanian seorang saksi Ilham ini. Karena saksi Ilham ini dulu itu lewat ke TKP ketika mengantarkan adiknya sekolah dan melihat sosok. Namun pada waktu itu tidak mengenal dengan sosok tersebut. Tapi setelah menjelaskan di persidangan dan ditunjukkan, diperlihatkan oleh hakim dan langsung menyebutkan, ya itu orangnya, si bapak katanya seperti itu. Jadi menyebutnya bapak ke Pak Yosep ini. Nah, ada apa Pak Yosep kalau misalkan benar kesaksian Ilham ini berada pagi-pagi di tempat kejadian perkara? Ingat, kita semuanya dan melihat pernyataan keterangan dari para saksi ini tidak ada yang menuduh. Kalau misalkan Pak Yosep marah-marah kepada orang-orang yang membahas kasus Subang ini dan beliau mengatakan sama sekali tidak bersalah, tidak melakukan, tidak tahu menau dalam kasus ini, tapi tiba-tiba marah kepada orang-orang atau para YouTuber yang membahas kasus Subang, tentunya kita tanda tanya, ada apa? Kan seperti itu. Karena kalau orang yang tidak bersalah, santai saja teman-teman, mau digoreng, mau apapun itu kan, dibikin enjoy saja seperti itu. Nah teman-teman, Pak Yosep dari dulu, saya pun sering sekali ya teleponan dan juga ketika membahas tentang sebuah ekspresi, saya mengambil dari keterangan Mbak Poppy Amalia waktu itu turun ke Subang. Saya membahas di up ke media YouTube. Sesudah banyak sekali yang menyimak dengan pembahasan saya mengambil dari keterangan Mbak Poppy, itu saya langsung dimarahin di telepon. Kan saya kaget juga karena telepon waktu itu saya tidak kenal dan dapat dari mana nomor saya Pak Yosep tersebut. Jadi intinya teman-teman, saya tidak kenal dengan Pak Yosep. Saya kenal itu via telepon. Dan ketemu hanya satu kali waktu pemeriksaan di Polda Jabar, itu pun hanya salaman. Jadi saya tidak kenal dengan Pak Yosep. Oke, teman-teman, saksi Ilham. Di sini banyak sekali komentar publik yang memuji. Karena saksi Ilham sangat berani sekali dan tegas mengatakan melihat sosok Pak Yosep disebutkan pakai topi ini, pakai baju ini, dan di terakhir mengatakan celana warna gelap. Karena Pak Roman Hidayat sering sekali bertanya, baik ke saksi Ibu Eis waktu itu menanyakan pakai baju apa ketika di BAP. Ke setiap para saksi ditanya soal warna baju. Kan seperti itu. Nah, saya kira, saya lihat teman-teman, ketika kita melihat sosok atau orang, kadang kita pun tidak memperhatikan pakai baju apa. Tapi yang diperhatikan adalah muka. Ya kan? Mukanya bagaimana? Seperti itu. Nah, kesaksian-kesaksian saya menyimak di pengadilan, banyak sekali pertanyaan Pak Roman Hidayat kepada para saksi itu pakai baju apa, pakai celana apa, pakai barang apa. Seperti itu intinya. Nah, saksi juga kan ini kasus sudah lama, 2021 sampai 2024, tidak mungkin juga mengingat pakai baju apa. Ya kan? Nah, yang diingat adalah mukanya. Ketika para saksi ini diperiksa di Polsek, di Polres, dan juga di Polda Jabar, tentunya akan ditanya melihat kejadian apa ketika melewati TKP, atau kenapa Anda dipanggil ke Polda. Tentunya di situ akan ditanya, ada kejadian apa yang Anda ketahui. Intinya seperti itu. Nah, saksi akan bercerita, semuanya bercerita melihat sosok ini, melihat sosok itu di jam segini. Ini kebanyakan jam krusial. Nah, di situ, dulu saya mendengar pihak kepolisian ada sebuah pernyataan, pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama pelaku kasus Subang. Saya melihat kembali, apakah ini kesaksian-kesaksian dari para saksi yang begitu ratusan dipanggil di Polsek, di Polres, dan juga di Polda Jabar, ini sudah ketahuan nama-nama tersebut. Akhirnya, ketika Danu menyerahkan diri, mengakui keterlibatan bahwa saya terlibat dan juga melakukan,
itu data-data sudah sangat autentik dari kesaksian para saksi yang begitu ratusan yang intens sekali diperiksa di Polda waktu itu. Akhirnya 5 tersangka muncul, Danu, Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi. Nah, ini dengan pengakuan Danu. Tentunya bukan dengan pengakuan Danu juga, akan tetapi kan bukti-bukti. Sesudah itu mengajukan pra-peradilan pun ditolak. Karena sudah kuat mungkin kesaksian-kesaksian dari para saksi yang begitu melebihi dari 2 alat bukti mungkin ya. Nah teman-teman, akhirnya jadilah tersangka 5 orang di dalam kasus Subang ini. Namun yang 3 belum juga dilakukan penahanan. Bang Ahmad Taufan mengatakan cepat, semoga segera ditahan yang 3 orang ini. Kalau misalkan yang dituduhkan Danu ini bukan Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi, nah ini ditakutkan ada pelaku lain yang masih berkeliaran di Subang ini. Kan seperti itu. Resah dong masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di tetangga TKP di Jalan Cagak ya, teman-teman. Sampai saat ini Pak Yosep sama sekali tidak mengakui dari apa yang dituduhkan Danu. Semua keberatan. Kesaksian Ilham pun ditolak, keberatan. Nah, sampai berdebat dengan Ilham ini. Ilham ini ketika diwawancara sangat luar biasa mengatakan. Kita dengarkan wawancara ketika diwawancara oleh salah satu YouTuber yang intens sekali mewartakan kasus Subang ini, yaitu Mas Sodo Buwono ya. Kita sering sama-sama dan juga meliput kasus Subang ini. Oke, kita dengarkan teman-teman ya. Ya. Apa motivasinya Kang Ilham tuh akhirnya berani menjadi saksi dalam kasus yang sangat fenomenal ini, kasus yang sangat menyita banyak perhatian masyarakat? Apa motivasinya, Kang? Oke teman-teman, ketika seorang saksi Ilham ini ditanya oleh Mas Sodo Buwono, seorang YouTuber yang sangat luar biasa, bertanya apa motivasi Kang Ilham ini berani memberikan kesaksian di dalam sebuah persidangan. Begitulah intinya. Lalu bagaimana jawaban Ilham ini? Bahasa Sunda boleh lah, Kang. Ada translate. Bahasa Sunda boleh ya. Dari abdi mah sih tadinya terutamanya karunya oge gitu pak luka korban gitu, nah terutamanya pertama kan ibarat kenana upami dibunuh gitu mah kan jadi si arwana teh iya pantes sampurna mau. Oke teman-teman, jadi Ilham ini sudah punya niat baik dan ikhlas ingin memberikan sebuah kesaksian. Ya, jadi Ilham menjelaskan orang yang dibunuh itu arwahnya itu masih gentayangan, seperti itu. Inti dari pembicaraan Ilham ini. Oke. Oke gitu. Pada nama ai nu sampurna mah biasanya kan nyatas arwahna tenang gitu. Oke, kalau orang yang meninggal yang sudah sempurna atau bukan dari tragedi pembunuhan atau apapun itu, atau orang yang meninggal secara biasa, jadi arwahnya itu tidak gentayangan. Nah, menurut penjelasan dari Ilham seperti itu. Jadi ini kepercayaan kita kan ya wajar ya, di mana-mana kan berbeda-beda. Di setiap kabupaten, daerah, kota itu kepercayaannya berbeda-beda. Bahkan sering juga membahas tentang masalah horor-horor kan di film atau di YouTube dan masih banyak lagi. Jadi orang yang sudah meninggal akan tetapi meninggalnya secara tidak wajar pasti akan gentayangan. Begitulah inti dari kesaksian dan penjelasan Ilham ini, teman-teman. Oke. Ainu gitu mah teu sampurna ya, gitu. Jadi kurang namanya ainu gitu pasti ngarwah gentayangan wae lah umumnya. Nah, Ilham ini mengatakan nukitu ya. Jadi ini konteksnya langsung bersambung dengan kalau yang dibunuh seperti itu pasti akan gentayangan dan tidak sempurna. Jadi motivasi Ilham dengan begitu berani memberikan sebuah kesaksian di persidangan, menyebutkan sosok yang dilihatnya ketika mengantarkan adiknya ini, yaitu Pak Yosep Hidayah. Menurut Ilham, dia sudah punya tekad bulat dan ikhlas ingin membantu kedua korban. Saya simak itu inti dari pembicaraan Kang Ilham ini. Oke. Nama teh carita ieu nama gitu dah. Memang teu sampurna teh tadina bawakan dirinya teh kan terutama kan aing ngaran-ngaranan jami bisi aya dendamna heula gitu kan anu can kapuaskeun. Oke. Yang namanya manusia ketika meninggal secara tragis seperti itu, barangkali ada yang belum diungkapkan atau ada dendam ya yang belum terselesaikan
atau ada hutang piutang yang belum terselesaikan. Itulah kalau kita tafsirkan kembali dengan ucapan Ilham ini. Intinya Ilham ini ikhlas, ingin membantu kedua korban. Kalau saya menyimak nih dari pernyataannya teman-teman. Karena kan kita di Indonesia ini kadang ada yang paham bahasa Sunda, kadang ada yang tidak sama sekali, ya kan? Nah, saya translate di sini. Teman-teman, kesaksian Kang Ilham ini. Saya naon anu dituju ke candinya dikedalkeun lah ku anjeunna pasti belum tenang we gitu, jalan lagi gitu. Dan ibaratkeun nya ari dia kan sahid dari eta mah gitu. Memang tersampurna gitu tapi dah memang. Nah, kalau diceritakan orang yang meninggal secara tragis seperti itu, ya Ibu Tuti dan Amel itu dibilang syahid atau mati syahid, ya syahid. Seperti itu. Akan tetapi Ilham tetap mengatakan itu adalah masih gentayangan. Ya, ini kan kita hanya menganalisis ya, dan juga meniru dari ucapan dia dengan sesuai kepercayaan masing-masing teman-teman. Intinya seperti itu. Jalannya kan memang kapal gitu itu sih. Ya, tadinya Ilham ini tidak mengetahui seperti itulah kejadiannya. Jadi tidak mengetahui akan seperti itu Ibu Tuti dan Amel ini meninggal secara tragis. Itu teman-teman. Yang motivasi abdi mah sih soalnya memang aya saterang abdi memang kesampurna lah gitu. Aya pami ngantun kena kawas gitu mau upami. Ya, jadi kepercayaan dia, kepercayaan kita masing-masing saling menghargai. Jadi keyakinan Kang Ilham ini kalau meninggal secara seperti itu tragis, tetap tidak sempurna menurut Kang Ilham ini. Nah, semoga teman-teman kedua almarhumah ini mendapatkan sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Karena sekarang sidang sudah berjalan. Semoga cepat ada yang ditetapkan, vonis, beres kasus Subang, teman-teman. Ini masih lama proses. 3 tersangka belum juga dilakukan penahanan. Sudah lama ya, teman-teman. Banyak sekali yang konflain di warga masyarakat yang komentar, kenapa yang 3 ini belum dilakukan penahanan? Ada sebuah analisis apakah nanti sesudah Pak Yosep benar-benar ada vonis. Kan Pak Yosep juga belum mengaku, tapi hakim dan juga JPU intinya di persidangan tidak butuh pengakuan. Tapi dengan bukti-bukti yang kuat, alat bukti, pasti sudah mengerucut nanti. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan kembali di malam hari. Bye-bye.